apakah mayit yang punya sholat, tanggungan sholat ini perlu diqodoi atau tidak? Perkhilafannya itu berangkat dari nyampe apa tidak menyolati mayit, bukan menyolati mayit, menyolati sholat yang ditinggalkan mayit itu. Misalnya ada mayit tidak sholat 1 minggu, kemudian diqodokno oleh orang yang hidup. Ini sampai atau tidak kepada mayit? Nah, maka terjadi perkhilafan di situ. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, selamat datang di channel kami Al-Rifai 1 dalam acara pengajian rutinan Ngaosar Ustadz yang akan menyuguhkan berbagai kajian kitab kuning mulai dari fikih, akhlak, tafsir, dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam acara rutinan pengajian yang insya Allah akan selalu istiqomah kita selenggarakan, yakni Ngaosar Ustadz. Yang mana pada kesempatan kali ini kitab yang akan kita kaji adalah kitab fikih, yaitu kitab Fathul Mu'in. Seperti biasa, pengajian kitab Fathul Mu'in akan disampaikan oleh beliau yang sekarang telah hadir di hadapan kita semua, yakni Al-Mukarram Agus Aisyam Fuad. Harapan kita ke depannya semoga kita selalu diberikan kekuatan, kita selalu diberikan kesempatan agar kita bisa selalu istiqomah di dalam menimba ilmu baik secara langsung maupun secara virtual. Baiklah, intifa wal ikhtisar, marilah kita mulai acara pengajian pada siang hari ini. Sebelumnya marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran dengan harapan acara yang akan kita lalui dapat berjalan dengan lancar. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni pengajian kitab Fathul Mu'in oleh beliau Al-Mukarram Agus Aisyam Fuad. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tambihun, man mata wa alaihi sholatu fardin lam tuqda wa lam tufda anhu. Wa fi qaulin annaha tuf'alu anhu awsa biha amla ma hakahu al-ubadi anisyafi'i li khobarin fihi wa fa'ala bihi asubki an ba'di aqaribihi. Jadi apabila ada orang meninggal dan dia punya tanggungan sholat, maka bagi orang yang masih hidup, baik itu keluarganya, saudaranya, kerabatnya, tidak perlu untuk mengqodoi sholat yang ditinggalkan mayit tadi, dan juga tidak perlu untuk dibayarkan fidyah. Wa fi qaulin, tapi menurut satu pendapat, annaha tuf'alu anhu, tapi menurut satu pendapat itu boleh untuk diqodoi, baik orang tersebut berwasiat sebelum meninggal ataupun tidak. Nah, hal ini yang dilakukan oleh Imam Subuki pada sebagian kerabatnya.
Jadi memang terjadi perkhilafan antar ulama, apakah mayit yang punya sholat, tanggungan sholat ini perlu diqodoi atau tidak. Perkhilafannya itu berangkat dari nyampe apa tidak menyolati mayit, bukan menyolati mayit, menyolati sholat yang ditinggalkan mayit itu. Misalnya ada mayit tidak sholat 1 minggu, kemudian dikodokno oleh orang yang hidup. Ini sampai atau tidak kepada mayit? Nah, maka terjadi perkhilafan di situ. Kalau menurut ulama yang mengatakan tidak sampai, ya sudah, tidak usah, percuma. Toh walaupun disolati juga nggak akan sampai kepada mayit. Tapi mengikuti pendapat ulama yang mengatakan sampai, maka boleh, bahkan dianjurkan untuk mengqodoi sayyid sholatnya tadi itu. Lumayanlah hitung-hitung untuk apa ya, mengurangi atau menggugurkan tanggungan mayit tadi itu. Memang perkhilafan ini berangkat dari sebenarnya ibadah kepada mayit itu nyampe nggak pahalanya kepada mayit. Ada orang tahlilan, ada orang yasinan, itu nyampe atau tidak kepada mayit pahalanya tersebut. Nah, itu memang terjadi perkhilafan. Tapi ada gini, saya jelaskan dari awal, ada perkara itu yang ulama itu sepakat bahwa bisa nyampe. Apa yang bisa sampai itu? Yang bisa sampai itu adalah sedekah. Ada orang hidup memberi sedekah, pahalanya diberikan kepada mayit, maka ini bisa sampai. Sepakat ulama. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa ada hadis kejadian ada sahabat yang ibunya meninggal, kemudian dia matur kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, ibu saya meninggal. Lah, apakah saya sedekahkan untuk ibu saya? Kanjeng Nabi menjawab, iya. Lah, dari hadis ini maka ulama sepakat bahwa sedekah orang yang masih hidup diberikan kepada mayit itu sampai. Sepakat ulama kalau sedekah. Kemudian yang sepakat lagi doa. Doa ini ulama juga sepakat bisa sampai kepada mayit, baik itu yang berdoa siapapun. Jadi berdasarkan hadis, ada hadis yang mengatakan innallaha yarfa'u darajatal abdi bistighfari waladihi. Jadi hadis mengatakan bahwa ada seseorang di akhirat itu diangkat derajatnya oleh Allah di surga gara-gara dimintakan atau diistighfarkan oleh anaknya. Kemudian ada ayat dalam Al-Quran juga menjelaskan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ayat itu menjelaskan bahwa ada sekelompok kaum umat yang dia berdoa meminta ampun untuk dirinya dan juga meminta ampun untuk keluarga atau saudara-saudaranya atau siapapun umat-umat sebelumnya yang seiman. Dan Allah di dalam tafsir ayat tersebut, Allah memberi pujian kepada kaum yang mendoakan kepada kaum sebelumnya tadi itu. Nah, ini menjelaskan bahwa doa dari orang yang hidup kepada orang yang mati itu bisa sampai kepada mayit. Dua perkara ini. Nah, untuk qiraatul Quran, yasinan, tahlilan, apakah itu bisa sampai kepada mayit? Nah, ini baru terjadi perkhilafan ulama. Menurut An-Nawawi, al-masyhur inda Syafi'i, al-masyhur dalam madhab Syafi'i itu tidak sampai. Beliau menjelaskan dalam Syarah Muslim. Kemudian dalam Syarah Muslim itu juga beliau mengatakan bahwa ada pendapat yang mengatakan bacaan Quran orang yang masih hidup diberikan kepada mayit itu bisa sampai. Ada pendapat seperti itu menurut An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslimnya tadi. Nah, dari mana ini? Jadi untuk ada orang baca Quran, kalau tadi sedekah dan doa sepakat ulama. Kalau bacaan Quran baru hilaf. Quran itu baru hilaf. Apakah Quran itu sampai atau tidak? Maka dalam An-Nawawi mengatakan al-masyhur inda Syafi'i itu tidak sampai. Kemudian ada yang mengatakan pendapat yang mengatakan sampai. Perkhilafan ini timbul dari adanya ayat wa an laisa lil insan illa masa'a. Jadi seseorang itu tidak mendapatkan manfaat kecuali dari apa yang dia lakukan sendiri. Seseorang itu tidak mendapat pahala kecuali dari apa yang dia lakukan sendiri. Kalau orang lain yang melakukan, dia tidak dapat. Nah, berangkat dari itu maka terjadi perkhilafan ulama. Ibnu Abbas mengatakan bahwa
ayat tersebut itu sudah mansuhul hukmi. Secara hukum itu sudah mansuh, sudah dihapus. Walaupun secara teksnya dalam Al-Quran masih ada, secara lafadz masih ada, tapi secara hukumnya sudah dimansuh oleh ayat yang lain. Terus kemudian ada yang mengatakan bahwa ayat itu untuk kaumnya Nabi Ibrahim, ayat itu untuk kaumnya Nabi Musa, sehingga tidak untuk tidak untuk kaumnya Nabi Muhammad. Nah, tapi tetap pendapat yang mengatakan itu tafsiran ulama, tapi tetap pendapat yang pertama mengatakan tidak sampai, dan pendapat yang kedua mengatakan sampai karena mentakwil atau mentafsiri ayat tersebut dengan berbagai macam ya tadi itu pendapat-pendapat yang seperti itu. Sehingga terjadi perkhilafan dalam bacaan Al-Quran yang diberikan kepada mayit. Kemudian ada ulama lain yang mengomentari letak perkhilafannya itu selama, ini sudah ulama lain yang mengomentari, letak perkhilafannya itu selama ketika setelah membaca Al-Quran tidak dibacakan doa kepada mayit. Tapi kalau setelah mengaji kemudian dibacakan doa kepada mayit supaya pahala Quran ini sampai kepada mayit, maka sepakat ulama kalau sampai. Kenapa? Karena berangkat dari dasar yang pertama tadi bahwa doa itu bisa sampai kepada mayit. Kan tadi sepakat ulama kalau doa itu bisa sampai kepada mayit. Sehingga ketika ada orang ngaji Quran, kemarin kalau dimburin ditutup seperti orang tahlilan, di belakangnya dikasih doa Allahumma ji'al wa ausil sawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah wa Yasin wa Ikhlasin ila akhirih itu. Nah, ketika ditutup dengan doa seperti itu, maka seharusnya sepakat untuk diterima karena kembali kepada konsep awal bahwa doa itu diterima. Oleh karena apalagi lebih-lebih doa itu yang dibaca setelah dipanjatkan setelah ngaji Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu termasuk waktu-waktu yang mustajabah. Makanya lebih nyampe lagi gitu. Kemudian oleh karena itu maka Imam Romli memberi batasan qoyitan syarat untuk bacaan Al-Qur'an ini bisa sampai kepada mayit ketika memenuhi salah satu dari 3 perkara. Yang pertama dibaca di kuburan. Kalau dibaca di kuburan sampai. Alasannya kenapa? Karena di mana majelis itu dibacakan Al-Qur'an, misalnya di sini dibacakan Al-Qur'an, maka majelis ini mendapat rahmat. Sama yang hidup semua yang ada di majelis ini mendapat rahmat. Ketika itu dibacakan di kuburan, maka juga baik itu mayit atau orang yang hidup itu juga mendapat rahmat dari dibacakan tempat dibaca Al-Qur'an tadi itu. Itu yang pertama kata Imam Romli. Kemudian yang kedua ketika diniati pahalanya untuk diberikan kepada mayit. Dan yang ketiga ketika setelah ngaji Al-Qur'an tadi itu ditutup dengan doa. Jadi berdoa supaya agar pahala bacaan Al-Qur'an ini bisa sampai kepada mayit tadi. Ketika terpenuhi salah satu unsur itu, maka menurut pendapat Ar-Romli sampai kepada mayit. Walaupun tetap ada ulama yang mengatakan memutlakan, ada ulama yang memutlakan tetap bisa sampai, ada yang ulama tetap memutlakan tetap tidak bisa tidak bisa sampai. Jadi ala kulli halin itu sudah menjadi perkhilafan ulama. Apakah bacaan Al-Qur'an ini sampai Yasin, Fatihah dan yang lain ini sampai atau tidak kepada mayit, ini memang sudah terjadi perkhilafan ulama. Kita nggak bisa untuk mengklaim bahwa yang benar itu pendapat yang mengatakan tidak sampai misalnya, atau kita mengklaim bahwa yang benar itu adalah pendapat yang sampai misalnya, karena semuanya yang mengatakan sampai atau tidak itu sekelas An-Nawawi, maka beliau sudah tahu tafsiran-tafsiran ulama yang menafsiri ini menafsiri itu, beliau sudah tahu. Jadi kita bukan kapasitas kita untuk mengklaim mana yang benar, apakah yang sampai atau tidak. Kita tinggal mengikuti saja. Saman mau mengikuti yang mana? Saman mengikuti yang tidak sampai, ya sudah nggak usah dibacakan wis. Saman mengikuti pendapat yang bacaan Al-Qur'an tidak sampai kepada mayit, ya sudah nggak usah dibacakan Yasin, nggak usah dibacakan tahlil keluarga sampean. Tapi kalau sampean mengikuti pendapat yang sampai, ya sudah sampean bacakan. Jadi tergantung kita itu lebih
lebih ikut yang mana? Sama ikut yang sampai monggo, tidak ikut yang tidak sampai juga tidak masalah. Yang pasti kita bukan kapasitas kita untuk mengklaim salah satu yang lebih benar gitu. Karena bukan itu, kita kan justru ulama mujtahid tarjihnya itu justru An-Nawawi. Justru An-Nawawi itu kan yang mujtahid tarjih dalam mazhab Syafi'i itu. Kita tinggal sampean melok mana? Melok sing sampai monggo, tidak sampai. Lah, itu masalah Al-Qur'an. Sekarang kalau masalah sholat. Lah, masalah sholat termasuk ulama yang mengatakan sampai itu diantaranya Imam yang bacaan sampai itu Imam Ibnu Sholah, beliau mengatakan sampai. As-Subuki, beliau mengatakan juga sampai. Muhibbut Tabari, beliau mengatakan sampai. Malah Al-Qurtubi, Ibnu Izzuddin bin Abdus Salam, ketika beliau masih hidup, beliau itu melarang, tidak boleh membaca Al-Quran diberikan kepada mayit. Beliau melarang beliau. Kenapa alasannya? Karena tidak boleh memberikan pahala kepada seseorang tanpa melalui izin syar'i, mentasarrufkan pahala tanpa melalui izin syar'i. Menurut Izzuddin bin Abdus Salam itu nggak sesuai dengan syariat, nggak sesuai dengan izin syar'i. Maka tidak boleh membacakan Al-Quran kepada amal-amal apapun kepada mayit. Tapi Al-Qurtubi beliau menceritakan ketika Imam Izzuddin bin Abdus Salam itu wafat, Al-Qurtubi mimpi bertemu dengan Izzuddin bin Abdus Salam itu. Kemudian ditanya tentang masalah itu. Ditanya tentang masalah Imam Izzuddin bin Abdus Salam yang melarang untuk membaca kepada orang mayit tadi itu. Kemudian Izzuddin bin Abdus Salam menjawab, "Iya, memang saya di dunia melarang untuk mengirimkan bacaan Al-Quran kepada mayit. Tapi setelah saya meninggal, sekarang saya baru tahu," katanya. Saya baru tahu bahwa bacaan Al-Quran yang disampaikan kepada mayit, yang diberikan kepada mayit itu sampai. Nah, ini cerita ini diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau menceritakan kejadiannya Ibnu Izzuddin bin Abdus Salam yang pertama, ketika beliau masih hidup melarang, ternyata ketika beliau sudah meninggal, mimpi bertemu dengan Al-Qurtubi. Al-Qurtubi bertanya, dijawab seperti itu. Iya, saya dulu waktu masih di dunia melarang untuk orang mengirim bacaan Al-Quran kepada mayit. Tapi ternyata sekarang saya tahu bahwa bisa nyampe ternyata bacaan Al-Quran itu kepada mayit. Nah, ini maka kita tinggal ya itu, kembali lagi kita tinggal bagaimana. Kemudian kalau menurut Muhibbut Tabari itu beliau berpendapat tidak hanya Quran, semuanya wis. Baik itu amalan fardu, baik itu amalan sunat, bisa semuanya diberikan kepada mayit. Termasuk dalam masalah ini adalah masalah sholat. Aimah salasa, Hambali, Hanafi, Maliki, walaupun dalam madhab Maliki itu juga hilafiyah, tapi yang lebih kuat mengatakan sampai, ini juga mengatakan sampai. Oleh karena itu maka ketika mengikuti pendapat yang mengatakan sampai, begitu juga termasuk ibadah-ibadah yang lain, maka dianjurkan untuk mengqodoi sholat yang ditinggalkan oleh mayit. Tapi menurut pendapat yang pertama, tidak usah karena tidak sampai. Jadi ini terjadi perhilafan. Ya sudah, biarkan saja hilaf. Sama mau ngodoi keluarga sampean yang sudah meninggal, monggo. Tidak dikodoi juga tidak apa-apa. Memang banyak ibarat keterangan-keterangan dalam kitab itu yang mengatakan ya sudah, ada keterangan yang mengatakan mayit meninggal tidak punya tanggungan sholat. Ya sudah, biarkan, itu urusannya dia dengan pangeran itu di akhirat itu gitu. Karena kenapa? Beliau berpendapat saking gedene dosa meninggalkan sholat. Jadi ketika sudah meninggal sudah gak usah dikodoi. Kenapa? Itu sudah ranahnya mayit tadi, urusannya dengan Allah itu bisa di akhirat itu. Jadi gak usah dikodoi bagi orang yang masih hidup. Itu pendapat yang mengatakan tidak sampai tadi. Tapi ya tetap ada yang mengatakan sampai. Jadi banyaklah, sampean mau mencari dasar-dasar ulama yang mengatakan tidak sampai, itu juga banyak. Yang mengatakan sampai juga banyak. Jadi kita tinggal ikut yang mana. Sampean kalau misalnya punya perasaan gak tego, seakan atau bagaimana kepada mayit, ya sudah sampean sholati, sampean ikut kepada yang mengatakan boleh. Nggak boleh sampean mengkodoi tapi mengikuti pendapat yang tidak sampai, nggak boleh. Jadi sampean mengikuti pendapat yang mengatakan sampai dan sampean kodoi. Setidaknya sampean sudah legal syar'i karena sampean mengikuti pendapat yang mengatakan boleh. Urusan nanti sampai atau tidak urusan buri itu wis. Kalau kita misalnya tidak tega
ada keluarga kita yang punya tanggungan sholat. Ada lagi pendapat yang mengatakan yang dikodoi itu macam-macam lah perhilafannya itu. Yang dikodoi itu ketika orang itu istiqomah sholat kemudian sakit kok tidak sholat, maka itu yang dikodoi. Kalau memang mulai dari hidup terus gak tahu sholat ya jarno, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi macam-macam perhilafan masalah dikodoi atau tidak masalah sholat. Oleh karena itu maka di sini disebutkan ada pendapat yang mengatakan boleh dan dianjurkan bahkan untuk dikodoi, dan hal ini diterapkan oleh Imam Az-Zuhri kepada kerabat-kerabatnya. Wa yu'maru dzu sobban zakarun au unsa mumayyiz bi ansara yakul wa yashrab wa yastanya wahdah ayajibu ala kullin min abawaihi wa in ala tsummal wasi wa ala maliki raqiq ayyamurahu biha ay salat walau qadaan wa bi jami'i syurutiha li sab'in ay ba'da sab'in minasinin. Orang tua wajib untuk memerintah anaknya sholat ketika anak tadi sudah tamyiz. Di samping tamyiz, anak itu sudah umur 7 tahun. Sudah tamyiz, sudah umur 7 tahun. Wajib orang tua untuk memerintah anak itu sholat. Berapa batasan tamyiz? Ini juga terjadi perkhilafan ulama untuk membatasi, memelanggeri, memberi batasan dobit kepada orang yang sudah dimasuk kategori tamyiz. Ada yang mengatakan di sini disebutkan ketika anak itu bisa makan sendiri, ketika anak itu bisa minum sendiri, ketika anak itu bisa istinja sendiri, maka anak itu sudah dikatakan tamyiz. Ada lagi yang membatasi dengan ketika anak itu sudah tahu mana yang manfaat dan mana yang madorot. Ketika anak itu sudah tahu mana yang manfaat untuk dirinya atau madorot membahayakan pada dirinya, maka itu dikatakan tamyiz. Dan sudah umur 7 tahun. Jadi dua-duanya harus ngumpul. Anak itu sudah tamyiz dan umur 7 tahun, maka wajib orang tua memerintah. Kalau belum kumpul tidak. Misalnya dia sudah tamyiz tapi masih umur 6 tahun, belum wajib merintah. Atau umur 7 tahun tapi belum tamyiz, nunggu sampai dia tamyiz. Jadi harus dua-duanya ngumpul. Dan itu bisa terjadinya pada anak berbeda-beda. Kadang ada anak itu umur 7 tahun tamyiz, kadang ada anak umur 7 tahun belum tamyiz. Malah kadang ada di dalam mazhab Abu Hanifah itu umur 4 tahun sudah hafal Quran itu. Umur 4 tahun sudah hafal Quran. Berarti kan belum 7 tahun itu kan. Belum 7 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Jadi ini tergantung apa nggih? Tergantung anaknya masing-masing. Individu masing-masing. Ketika anak individu itu sudah tamyiz dan sudah umur 7 tahun, wajib orang tua untuk memerintah sholat. Walaupun dalam kitab Al-Bayan Syafi'i itu dikatakan bahwa sunnah, tidak sampai kepada taraf wajib. Dalam Al-Bayan Syafi'i itu dikatakan sunnah, begitu juga pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki itu dikatakan sunnah. Walaupun ada muqabilnya yang mengatakan wajib dalam mazhab Maliki, tapi ada yang mengatakan mengatakan sunnah. Kalau dalam Syafi'i, Al-Bayan itu mengatakan sunnah untuk orang tua memerintah sholat ketika anaknya umur 7 tahun tadi, 7 tahun dan juga tamyiz. Kalau belum itu, ya belum. Jadi wis wa in mayyaza qablaha wa yang bagi ma'asyiqatil amri at-tahdid. Dan sudah menjadi suatu keharusan ya. Sepatutnya lah bagi orang tua untuk tidak hanya merintah saja, tidak hanya menyuruh dengan halus, tapi ketika anak itu tidak mau dengan cara yang halus, maka orang tua harus dengan kata yang agak mengancam misalnya, atau membentak misalnya. Nggak masalah, asalkan ada qaid, ada yang mengatakan selama anak itu tidak dikhawatirkan untuk kabur. Kalau anak itu dibentak, digegeri kabur, ya ojo tambah soro nanti sampean. Wong tuane sing soro, lah sampean enggak, kamelon duwe anak. Lah orang tuanya nanti yang soro. Ketika dimarahi, disuruh sholat, kabur malah anaknya. Maka ya jangan sampai dimarahi yang menyebabkan dia kabur. Tetapi maksudnya tidak cukup dengan bahasa yang halus saja ketika anak itu tidak mau melakukan sholat. Dengan sedikit ada ancaman atau dengan sedikit ada bentakan supaya anak itu mau untuk melaksanakan sholat.
Wa yudrabu darban ghairu mubarrih wujuban mimman dzukir 'alaiha ay ala tarkiha walau qadaan ay tarka syartin min syurutiha li asrin. Dan dipukul dengan pukulan yang ghairu mubarrih, tidak menyakitkan, dengan misalnya yang tidak menyakitkan itu dengan surban, dengan kerudung gitu. Dipukul cuman sekedar apa? Sekedar untuk menakut-nakuti anak. Jadi anak itu biar takut, dipukul dengan surban, kemudian dipukul dengan jilbab, tapi keras-keras. Lek banter ya loro ae, padha ae peles itu kan. Tapi jangan keras-keras. Pokoknya jangan sampai batasan ghairu mubarrih. Tidak sampai menyakitkan. Urusan berapa kali? Khilafiyah juga ulama itu. Ada yang mengatakan, pokoknya nggak banter masih berkali-kali nggak apa-apa. Ada yang mengatakan tidak banter dan tidak boleh melebihi dari 3 kali. Jadi ya tergantung lah. Tergantung berapa, tergantung anaknya lah, tergantung anaknya dan tergantung kebiasaan. Bahkan juga ada pertanyaan, ini menyuruhnya itu 1 kali, ketika anak itu sudah tamyiz, sudah umur 7 tahun, diperintah, baru gak diperintah maneh, atau diperintah setiap sholat, setiap masuk sholat, setiap waktu sholat, diperintah, atau nunggu ketika ada kemungkinan anak itu gak sholat, baru diperintah. Jadi ada, apakah merintahnya itu sekali cukup, mari diperintah, ya wis, mari ngono wis dijuarno wis bendinane, atau setiap waktu sholat diperintah sholat, atau nunggu kalau ada kemungkinan anak ini nggak sholat, atau anak ini belum sholat. Maka al-aqrab inda Ibnu Hajar, al-aqrab yang terakhir tadi, yakni ketika ada kemungkinan atau ada korenah anak ini belum sholat atau tidak melakukan sholat, maka baru diperintah al-aqrab, tapi tidak dipastikan. Nah, jadi tidak ada kepastian berapa kali, dan kemudian pukulannya itu juga bagaimana, ini juga masih terjadi perkhilafan ulama. Oleh karena itu maka yang penting itu tidak hanya sholat saja, tidak hanya sholat ada, maksudnya tidak hanya sholat ada, walaupun sholat qadha. Misalnya anak itu sudah umur 7 tahun, sudah tamyiz, pernah tidak sholat, entah gara-gara bermain, entah gara-gara tidur, maka orang tua juga wajib untuk memerintah untuk mengqadainya. Syarat-syarat sholat juga disuruh wudhu dulu, gak boleh diperintah sholat tok moro-moro mari tangi turu langsung sembahyang, tidak. Tetap diperintah untuk wudhu dulu, menutup aurat, suci dari najis dan macam-macam, sama seperti syarat-syarat yang orang dewasa lakukan untuk sahnya sholat. Karena tamyiz itu kan sudah sah sholat, wudhunya sah, sholatnya juga sah. Kan syarat sihatus sholat atau sihatul wudhu itu kan tamyiz kan, bukan balik kan. Jadi ini sudah sah. Jadi walaupun belum kena khitab taklif anak tamyiz itu, tapi ibadahnya sudah sah. Sehingga orang tua juga wajib untuk memerintah sholat. Kalau ada sholat yang ditinggalkan, wajib untuk menyuruh qadha, dan juga wajib untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan syarat dan rukunnya sholat. Wallahu a'lam. Selanjutnya adalah sesi interaktif. Kami persilakan kepada audiens yang mungkin memiliki pertanyaan, silahkan diangkat tangannya. Iya, sampean Mbak yang kerudung biru sama yang pojok hitam. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, maksud dari hadis Iza mata ibnu Adam yang qata'a amaluhu tersebut, apakah hanya mengindikasikan doa anak saja yang diterima atau bagaimana? Baiklah, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya, ketika ada orang yang sudah menyuruh anak untuk sholat, apakah sudah gugur kewajiban orang tuanya? Terima kasih atas pertanyaannya. Ini jadi sudah ada 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama adalah mengenai hadis Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila akhirih. Apakah dari hadis ini tuh mengindikasikan bahwasanya hanya doa anak saja yang diterima? Kemudian yang kedua ada lagi pertanyaan, ketika sudah ada orang yang memerintahkan seseorang, apakah gugur kewajiban seorang orang tua untuk memerintahkan sholat? Langsung saja pertanyaannya saya serahkan kepada pemateri. Monggo Gus. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama tadi, hadis mengenai idza mata ibnu Adam min qata'a amaluhu itu adalah penjelasan tentang ketika seorang itu meninggal, maka amalnya mati, amalnya terputus.
Jadi ketika ada orang biasanya sholat, biasanya puasa, macam-macam, ketika dia sudah meninggal maka terputus amal orang itu tersebut. Bukan amal orang lain untuk dirinya loh ya. Beda dengan konteks pembahasan kita tadi. Kalau konteks pembahasan kita tadi itu adalah amal orang lain diberikan kepada mayit. Kalau hadis itu adalah amal mayitnya sendiri. Jadi ketika mayit itu beramal, kemudian dia mati, maka terputus amalnya. Kecuali 3 perkara tadi. Ila min salasin sodakotin jariyah. Ketika dia waktu hidup sodako jariyah, maka dia waktu sodako jariyah kan dapat pahala. Terus dapat pahala walaupun orang itu sudah meninggal tetap dapat pahala. Kemudian au ilmin yuntafa'u bih. Ketika dia mengajar dia dapat pahala. Kemudian ilmu yang diajarkan bermanfaat terus, maka dia sekalipun meninggal tetap dapat pahala dari ilmunya tadi itu. Dan yang ketiga adalah waladin solihin yad'ulah. Ini maksudnya adalah ketika anak itu berdoa, ketika doa itu ada 2, Mbak. Nilai positif, sisi positif dari doa itu ada 2. Sisi positif yang pertama pahala doa itu doanya saja itu sudah dapat pahala. Kemudian yang kedua sisi positifnya lagi adalah dikabulkannya apa yang dia doakan. Jadi yang pertama ndonga dikabulkan atau tidak itu dapat pahala. Kemudian nanti kalau doanya dikabulkan maka berarti dapat 2 keuntungan kan gitu kan. Nah dalam maksud hadis ini itu adalah bukan masalah dikabulkannya, tapi masalah ketika anak itu berdoa anak itu dapat pahala. Nah orang tuanya juga dapat pahala. Kenapa? Karena anak itu menjadi soleh. Di tafsir dikatakan bahwa soleh itu maksudnya muslim. Anak itu bisa menjadi muslim. Anak itu bisa berdoa. Itu gara-gara didikan dari orang tuanya. Islamnya gara-gara orang tua. Pinternya gara-gara orang tua misalnya. Jadi anak yang Islam yang mendoakan kepada orang tuanya. Ketika orang tua itu anak berdoa itu mendapat pahala. Jadi orang tua juga dapat pahala. Kenapa? Karena dari keseluruhannya itu anak bisa seperti itu tidak lepas dari peran serta orang tua. Sehingga orang tua juga dapat pahala. Urusan dikabulkan atau tidak masuk dalam hadis ini. Hadis ini tidak menjelaskan kalau doa anak dikabulkan, kalau doa orang lain tidak dikabulkan, tidak membahas masalah dikabulkan atau tidaknya doa. Makanya tadi saya sebutkan bahwa nilai positif dalam doa itu ada pahala. Min haitsu dzatiyah doanya pahala. Kemudian keuntungan yang kedua kalau doa itu dikabulkan. Nah, konteks hadis itu bahas yang pertama tadi itu, bahas yang pahala tadi. Ketika kalau orang lain yang berdoa, ya orang lain yang dapat pahala. Misalnya moderator mendoakan orang lain misalnya ya, mendoakan tetangganya yang meninggal. Maka yang dapat pahala siapa? Yang moderatornya Kalau doanya itu dikabulkan, kan ulama sepakat tadi. Lah, mayit dapat apa? Dapat apa yang didoakan oleh moderator tadi. Misalnya didoakan mudah-mudahan kuburannya luas misalnya. Maka mayit dapat doanya tadi itu. Pahalanya nggak dapat. Kenapa? Karena bukan anaknya, orang lain yang mendoakan. Maka pahalanya diperoleh oleh orang yang mendoa tadi itu. Dalam hal ini tadi moderatornya ya sudah. Tapi kalau anak yang mendoakan kepada orang tua, ketika anak itu dapat pahala, maka orang tua juga dapat pahala. Kalau sampai doanya dikabulkan, maka keuntungan orang tua tadi dapat 2 kalian. Itu maksudnya hadis ini. Tapi kalau orang lain yang mendoakan tidak dapat pahala, hanya mendapatkan apa yang didoakan tadi itu. Kalau yang didoakan istighfar, mintakan ampun kepada mayit, ya yang didapat itu. Tapi pahala doanya tidak. Kenapa? Karena orang lain bukan anak. Itu maksud dari hadis itu. Jadi tidak menjelaskan, hadis itu tidak menjelaskan kalau anak diterima, kalau orang lain tidak. Tapi kalau anak yang berdoa, orang tua juga dapat pahalanya. Kalau orang lain yang berdoa, tidak dapat. Urusan doanya diterima atau tidak, tadi itu sudah saya jelaskan bahwa ulama sepakat siapapun yang berdoa untuk mayit itu bisa sampai kepada mayit. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, ketika ada anak ya sudah diperintah oleh orang lain. Lah, apakah gugur kewajiban orang tuanya? Jadi konsep perintah orang tua kepada anak itu masuk dalam konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun di situ ada tarotub, ada abawa ini bapak, ibu, wain ala, sumal wasi. Kalau konsep amar ma'ruf nahi mungkar kan tidak runtut. Jadi ada konsep amar ma'ruf nahi mungkar, ada konsep kekhususan wilayah tadi. Kalau yang konsep kekhususan adanya tarotub, adanya tartib tadi itu. Adanya tartib bapak, ibu, kemudian wasi, wain ala, kemudian wasi. Itu dari arah wilayah. Kemudian kalau dari konsep amar ma'ruf nahi mungkar, semua orang,
semua orang yang tahu maka wajib untuk menyuruh anak tadi sholat. Kalau sudah ada yang menyuruh, maka konsep amar ma'ruf nahi munkar bagaimana? Ketika hal itu sudah dilakukan, maka gugur semuanya. Ada orang lain tonggo ini ngakon anak tonggo sholat, dan anak ini tadi sudah sholat, maka orang tuanya bagaimana? Ya sudah, nggak usah menyuruh, karena sudah gugur. Karena kembali kepada konsep amar ma'ruf nahi munkar, ketika ada yang melakukan dan itu sudah hasil, tujuannya sudah tercapai, anaknya tadi sudah sholat, maka ya sudah gugur kewajiban bagi orang tuanya tadi itu. Jadi baik itu tangganya, orang lain atau siapapun. Itu kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, telah kita lalui bersama acara pengajian pada siang hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan hikmah dan barokah dari apa yang telah disampaikan. Saya selaku moderator mohon undur diri. Sampai jumpa di acara Ngawasan Ustadz selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.